Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat pola celana panjang wanita. Saat ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat polanya dengan cara langkah per langkah atau per slide. Sebelumnya kita harus siapkan dahulu ukuran yang dibutuhkan. Di sini ada ukuran lingkar pinggang ya, yang diukur dengan ukuran pas pinggangnya. Lalu yang kedua ada ukuran lingkar panggul. Lingkar panggul disesuaikan dengan celananya, biasanya ini adalah dilebihkan dari ukuran pasnya. Yang ketiga adalah ukuran panjang celana, diukur dari batas pinggang ke batas celana paling bawahnya. Yang keempat ada lingkar lutut. Nah, lingkar lutut ini diukur di sekeliling lutut, ya, tergantung dari celana yang akan dibuat. Jika celananya ini akan sedikit pas lutut atau agak longgar, ini bisa dilonggarkan, disesuaikan. Lalu selanjutnya lingkar kaki. Lingkar kaki yaitu bagian celana yang paling bawah di sekelilingnya. Yang keenam, lingkar pesak. Lingkar pesak itu diukur dari pinggang depan, melingkar ke pesak depan menuju ke pesak belakang, lalu bertemu lagi di pinggang bagian belakang. Itu adalah lingkar pesak. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketujuh adalah lingkar paha. Nah, lingkar paha diukur sekeliling paha yang paling atas. Lalu yang terakhir di sini adalah tinggi panggul yang diukur dari batas pinggang sampai batas panggul. Seperti itu. Atau jika teman-teman sudah punya ukuran celana yang menurut teman-teman sudah nyaman digunakan, alangkah lebih baiknya teman-teman bisa mengukur celana teman-teman yang sudah nyaman, lalu diukur bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi di celana atau contoh celana yang sudah ada, seperti itu. Selanjutnya, jika sudah kita mendapatkan semua ukurannya, kita bisa langsung memulai membuat pola celana bagian depan terlebih dahulu, atau pada pola di sini saya menandakannya dengan warna merah. Yang pertama-tama yang harus teman-teman buat adalah garis lurus. Saya tandai menjadi titik A yang bagian atas ke titik B, yaitu dengan ukuran panjang celana. Ya, disesuaikan dengan ukuran panjang celana teman-teman sekalian. Lalu step berikutnya adalah menandakan titik-titik dari garis yang sudah kita buat tadi, yaitu titik C, titik J, titik D, titik G. Di mana titik A ke D itu adalah ukuran setengah pesak atau setengah lingkar pesak dikurang 7 cm. Selanjutnya, titik C didapatkan dari A turun 3 cm. Dan titik J didapatkan dari A ke J, yaitu ukuran tinggi panggul. Titik B atau titik B ke D itu dibagi 2, lalu naik 3 cm. Ketemulah titik G. Jadi dari titik B ke D dibagi 2 terlebih dahulu, dinaikkan 3 cm. Nah, itu adalah titik G. Jadi teman-teman bisa memasukkan ukuran masing-masing ke tinggi panggul dan lingkar pesaknya. Jika sudah sampai sini, titiknya sudah ada, kita next ke langkah selanjutnya. Lalu di sini kita buat garis
F ke E, yaitu 1/4 lingkar panggul ditambah 4. Ya, caranya menghitungnya yaitu kita bagi dahulu lingkar panggul dibagi 4, lalu ditambah 4 cm. Itu adalah ukuran F ke E. Dengan titik D berada di tengah-tengah ukuran F ke E. Jika sudah, kita lanjut ke step berikutnya. Dari titik F, kita arahkan ke bagian kanan, lalu kita buat titik F1. Jadi dari titik F ke F1 kita geser 4 cm. Lalu ambil garis ke atas. Jika sudah ambil garis ke atas, titik C ini kita buat garis horizontal seperti ini, ya. Lalu nanti akan bertemu dengan titik H. Jadi titik temunya namanya titik H. Seperti itu. Untuk garis pada titik C ini, sebaiknya kita buat garis terlebih dahulu. Nanti akan kita hitung besarannya berapa. Nah, di sini dari titik F1 itu naik 6,5 cm. 6,5 cm ini dari titik F1 dibuat titik baru. Nah, titik H ke I ini adalah ukurannya 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 cm untuk kupnat. Seperti itu. Jadi patokannya dari titik temu H tadi ke samping itu ukurannya adalah lingkar pinggang yang dibagi 4 lalu ditambah 3 cm. Ketemulah titik I yang saya beri warna merah ini. Jika sudah, lalu buat garis pesaknya. Dari titik H kita lanjutkan ke bawah ke titik di atas F1 ini, lalu buat garis lengkungan menuju titik F. Lalu pada titik G kita buat garis horizontal lagi dengan ukuran setengah lutut. Setengah lingkar lutut dikurang 2 cm. Dengan titik G merupakan titik tengahnya. Lalu untuk B ke B2, B1 ke B2 adalah ukuran setengahnya lingkar kaki dikurang 2 cm, di mana titik B merupakan titik tengahnya. Dan pada titik J kita buat juga garis horizontal seperti ini. Di sini kita temukan titik K, yaitu dengan ukuran K ke L itu adalah 1/4 panggul atau lingkar panggul kita bagi 4, yaitu ukuran K ke L. Lalu kita buat titik di sini. Nah, jika sudah, semua titik yang sudah kita hitung tadi, bisa kita sambungkan garis dari titik I, L, E, G2 ke B2 dengan garis yang melangsai, dan diusahakan teman-teman tidak membuat garis yang bersudut pada pola. Ya, diusahakan garisnya itu melangsai, bisa teman-teman menggunakan penggaris panggul.
Dan titik F, G1 dan B1 ini bisa disambungkan juga, biasanya menggunakan penggaris panggul dan dibantu dengan penggaris lurus. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah kita membuat kupnat. Di sini kupnat itu kita buat dari garis A. Dari garis A ke samping itu 1,5 cm, samping kanan 1,5 cm, samping kiri 1,5 cm dengan jumlah lebar kupnat 3 cm. Lalu kedalaman kupnatnya itu 12 cm. Setelah itu kita garis segitiga seperti ini dengan bentuk kupnat. Nah, setelah ini ya, setelah sudah step ini, kita sudah selesai membuat pola celana panjang pada bagian depan. Untuk pola celana panjang pada bagian belakang, kita teruskan dari pola ini. Nah, kita next ke cara membuat pola celana panjang bagian belakang. Dari pola depan ini, kita bisa dari titik F ke M, ya, kita tambahkan 8 cm. Ya, dari F ke M ke arah kiri atau ke arah keluar, itu dibuat garis horizontal dengan ukuran 8 cm. Lalu dari G1 ke G3 itu 4 cm. B1 ke B3 itu 4 cm. Jika sudah ketemu titiknya dan dibuat garis bantunya, itu lanjut kita buat pada bagian atasnya. Dari titik H ke samping 3 cm lalu naik 3 cm. Ini dari titik H ini ke samping 3 cm, ke atas 3 cm. Ketemulah titik N. Ya, dari titik N menuju ke garis pinggang tadi, ya, dengan ukuran 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 untuk kupnatnya. Ketemulah titik O. Ya, jika sudah, kita bisa sambungkan tadi, ya, sambungkan garis yang sudah kita buat, yang keluar tadi, itu bisa dibantu dengan penggaris panggulnya. Ini adalah bagian sisi dalam celana. Next, kita buat garis pesak belakangnya, yaitu dari titik N menuju titik di atas F1, lalu garis melengkung ke arah titik M. Tapi sebelumnya titik M ini sudah diturunkan terlebih dahulu 0,5 cm. Seperti itu. Lalu di sini sambungkan garis sisi celana dari titik O ke E. Dari titik O ke E sambungkan garis, bisa menggunakan penggaris panggul atau jika garisnya memungkinkan garis lurus, gunakan penggaris lurus untuk menyambungkan ke titik E. Nah, yang terakhir di sini kita membuat kupnat belakang. Untuk kupnat belakang itu dibuat dari titik N ke O, jumlahnya berapa, dibagi 2. Setelah dibagi 2 ketemulah titik P. Nah, titik P ini turun ke bawah atau kedalaman kupnat itu sama seperti depan, yaitu 12. Ke samping 1,5, ke samping kiri 1,5. Jadi 3 cm untuk kupnat. Tapi teman-teman harus ingat, membuat kupnat ini tidak lurus dari pola depan, tapi harus lurus dari garis N ke O atau tegak lurus dari garis N ke O. Supaya tegak lurusnya di bagian pola belakang, bukan bagian pola depan.
Seperti itu. Ya, jika sudah sampai di sini, selesailah sudah kita membuat pola celana panjang bagian depan dan bagian belakang. Nah, jika teman-teman melihat di sini polanya menumpuk, teman-teman bisa menjiplak salah satu pola ya, baik depan ataupun belakang. Kalau saya biasanya saya jiplak pola depannya. Pola belakangnya saya buat utuh, jadi masih terlihat pola depannya. Jadi dipisah. Jadi polanya itu ada pola depan dan pola belakang. Untuk pola belakang, ini dari titik E, itu sama. Titik G2, B2, sampai B3 itu adalah pola belakang juga. Jadi teman-teman bisa memisahkan pola ini menjadi dua bagian, yaitu pola depan dan pola belakang. Seperti itu. Lalu untuk tambahan, untuk pengecekan pola sesuai dengan ukuran, tadi yang perlu teman-teman cek itu adalah ukuran pesaknya, ukuran lingkar pesaknya. Di sini teman-teman bisa mengecek ukuran F ke H, garis pesak F ke H atau garis pesak depan, ditambah ukuran pesak belakang yaitu titik M ke N, itu pesak belakang itu ditambah. Jadi pesak depan ditambah pesak belakang ditambah 6 cm karena kita sudah turun A ke C 3 cm untuk ban pinggang. Sedangkan ban pinggang itu ada di depan dan di pesak depan dan di pesak belakang. Seperti itu. Jadi ditambah 6. Nah, itu adalah ukuran pesak teman-teman. Dicek lagi apakah ukuran pesaknya itu berbeda jauh atau berbeda tidak terlalu jauh. Seperti itu. Jika perbedaannya terlalu jauh, entah kurang atau lebih, ya. Kalau lebih, teman-teman bisa menurunkan titik N ini 1 cm ke bawah. Atau jika kurang, titik N ini bisa teman-teman naikkan. Misalkan kurang 2 cm. Teman-teman bisa naikkan titik N ini 2 cm ke atas. Untuk ukuran pesaknya jika kurang. Seperti itu. Ya. Lalu alangkah lebih bagusnya lagi teman-teman bisa cek ukuran lingkar pahanya. Karena ukuran lingkar paha kita tidak masukkan ke rumus tadi. Sengaja hanya untuk ukuran kontrol aja. Apakah lingkar pahanya sesuai, nanti akan hasil jadi celananya sesuai dengan lingkar paha yang teman-teman inginkan atau tidak. Seperti itu. Di sini ukuran F ke E, titik F ke E, yaitu paha depan, ditambah dari titik M ke E, yaitu paha belakang. Nah, jika dijumlah, apakah ukuran paha tersebut lingkar keseluruhan sesuai atau tidak dengan keinginan teman-teman? Seperti itu. Jadi bisa teman-teman cek. Nah, yang terakhir, jika sudah dicek seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman bisa jiplak salah satu polanya untuk memisahkan polanya. Lalu teman-teman bisa siap untuk menggunting polanya. Sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa kalian cantumkan di dalam kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.